Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih terus memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah menekan tombol subscribe, tanda like, dan yang udah semua nge-share video-video kita. Hari ini permasalahan aplikasi pinjaman uang online ini tak kunjung berakhir. Bahkan semakin banyaknya korban yang terus bertambah karena memang ketidaktahuan mereka tentang efek negatif dari aplikasi pinjaman uang online ini. Hari ini kita mendapatkan kabar duka kembali. Seorang guru TK, Ibu Melati, yang hari ini harus dipecat dari pekerjaannya dan nyaris hampir bunuh diri hanya karena terjebak di dalam aplikasi pinjaman uang online. Dan kabar ini merupakan kabar terburuk, kabar buruk yang mungkin masih menyelimuti semua saudara-saudara kita yang hari ini masih terjebak dengan dinamika aplikasi pinjaman uang online. Pasalnya, seorang guru TK yang hari ini diwajibkan untuk menyandang gelar sarjana S1. Dengan keterbatasan perekonomian, terpaksalah beliau mengambil langkah untuk melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman uang online. Jadi hari ini guru TK tersebut sudah terjebak di 24 aplikasi pinjaman uang online dengan total 36 sampai dengan 40 juta rupiah. Dan hari ini beliau sudah dipecat dari profesinya sebagai seorang guru TK dan nyaris hampir melakukan bunuh diri. Jadi di video-video yang sebelum-sebelumnya pun kita tetap memesankan kepada seluruh subscriber yang hari ini terjebak dengan dinamika aplikasi pinjaman uang online agar tetap berpikir positif, membuang semua rasa takut, jangan panik, dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Jadi pada awalnya seorang guru TK ini diwajibkan untuk menyandang gelar sarjana. Dengan keterbatasan biaya, terpaksalah dia melakukan pengajuan pinjaman di pinjaman uang online. Pertama, awalnya dia hanya butuh 2.500.000 dan dia pinjam di beberapa aplikasi yang rata-rata itu adalah aplikasi pinjaman uang online ilegal. Tahu sendiri kan bagaimana aplikasi pinjaman uang online ilegal itu? Bunganya hampir dengan 50 sampai dengan 100%. Dan itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Dan di video kali ini kita pengen mengingatkan untuk stop gali lubang tutup lubang. Penyelesaian masalah utang itu hanya butuh waktu dan proses. Jadi jangan mengambil tindakan-tindakan yang malah menambah masalah baru. Contohnya, ketika kawan-kawan sudah terjebak di aplikasi pinjaman uang online A dan sudah memasuki masa jatuh tempo, dan hari ini kita memang benar-benar belum punya uang, jangan lagi menambah masalah baru dengan cara menambah pinjaman hutang di aplikasi yang lain. Itu sudah pasti rugi, hitung-hitungannya sudah pasti rugi. Kenapa seperti itu? Karena kita harus membayar biaya aplikasi tersebut, kita harus membayar biaya platform, kita harus membayar biaya bunga di situ. Jadi bagaimana bang solusinya? Stop bayar pinjol dulu sampai kalian memang benar-benar bisa mampu melakukan pelunasan. Jadi bagaimana bang dengan biaya bunganya yang terus bertambah? Itu nanti kita pikirkan. Karena OJK sudah bilang total pembiayaan bunga per hari itu 0,8%. Dan ketika nanti kawan-kawan sudah gagal bayar atau telat bayar sampai dengan 90 hari, pinjaman uang online tidak berhak melakukan penagihan lagi. Dan konsekuensi yang harus kalian bayar ketika kita tidak mampu melakukan pelunasan itu adalah slick B checking. Jadi kalau hari ini terus-terusan memaksakan diri untuk gali lubang tutup lubang terus, kapan kita bisa menyelesaikan masalah hutang ini? Jadi bagaimana bang kalau seandainya hari ini kita diancam untuk disebar data? Biarin aja, nggak perlu lagi malu, nggak perlu lagi gengsi-gengsi. Hari ini orang-orang yang disebar data itu bahkan ada ribuan orang. Dan alhamdulillah hari ini juga mereka berhasil untuk bangkit kembali dari semua keterpurukan masalah aplikasi pinjaman uang online. Terkait dengan kejadian ini ya, seorang guru TK yang sudah bekerja selama 13 tahun
sementara gaji yang dia dapat juga tidak seberapa. Dengan tuntutan profesi harus menyandang gelar S1 agar dia bisa menjadi guru kelas, tidak lagi guru pendamping. Dan kebetulan ibu ini mengambil solusi yang kurang tepat kalau menurut saya. Karena apa? Karena memang ketidaktahuan mereka tentang efek negatif dari aplikasi pinjaman uang online ilegal ini. Yang ilegal ini sudah pasti meretas kontak, sudah pasti melakukan teror, intimidasi, mengambil foto, video, dan lain sebagainya yang semuanya itu ada di handphone kita. Jadi bagaimana bang caranya supaya kita tidak bisa diretas sama mereka? Tidak bisa. Hari ini aplikasi pinjaman uang online ilegal itu ketika kita pertama kali ingin melakukan pendaftaran itu mereka memberikan pilihan untuk mengotorisasi semua yang ada di handphone kita. Dan ketika kita tidak mengklik itu mereka tidak akan membuat kita berhasil melakukan pengajuan. Jadi stop. Jangan lagi ada korban. Jangan lagi ada korban yang terus berjatuhan hanya karena aplikasi pinjaman uang online. Untuk kawan-kawan yang hari ini sudah terjebak, untuk kawan-kawan yang hari ini belum mampu melakukan penyicilan dan pelunasan, tenang dulu. Jadi bagaimana bang kita terus-terusan kepikiran terus ini tentang hutang-hutang kita yang ada di aplikasi pinjaman uang online. Itu normal, itu wajar. Kepikiran itu ya pasti karena kita memang sedang dalam keadaan bermasalah hari ini. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Kita harus tetap tenang, jangan panik, dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Pilihan mengakhiri semuanya dengan jalan bunuh diri itu tidak baik. Sudah pasti salah di dalam ajaran agama apapun itu. Karena kita tidak yakin ya dengan kebesaran Tuhan. Padahal permasalahan yang sekarang sedang kita hadapi itu tidaklah besar. Sangat kecil-kecil sekali. Kita hanya butuh waktu, kita hanya butuh proses. Saya yakin 99,9% subscriber kita yang hari ini ada di channel ini adalah orang-orang yang punya iktikat baik, yang ingin menyelesaikan semua permasalahan hari ini, hanya butuh waktu. Jadi bagaimana kalau belum punya uang bang? Stop bayar pinjaman uang online dulu. Fokuslah pada kehidupan pribadi, fokuslah pada pekerjaan, fokuslah pada keluarga. Karena ketiga faktor itu merupakan faktor pendukung untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan yang sekarang kita hadapi. Terkait dengan Ibu Melati, seorang guru TK yang hari ini sudah dipekerjakan, kita doakan sama-sama semoga Ibu Melati ini mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, yang baru, yang penghasilannya lebih banyak lagi. Supaya apa? Supaya dia bisa bangkit kembali, menata kembali kehidupan yang hari ini sudah hancur lebur hanya karena gara-gara pinjaman uang online. Jadi untuk kawan-kawan yang hari ini masih terpersona dengan janji-janji manis aplikasi pinjaman uang online, stop, berpikirlah lebih jernih. Jadi bang, bagaimana bang kalau seandainya kita sudah kena B-checking? Ya sudah, hikmahnya juga ada. Kita jadi nggak bisa ngutang lagi di mana-mana, ya. Kita nggak menambah lagi beban pikiran hanya karena buat gaya-gayaan. Dan hari ini 90% orang-orang yang terjebak di aplikasi pinjaman uang online itu memang benar-benar belum paham ya cara main aplikasi pinjaman uang online ini seperti apa. Dan jangan lagi ada korban yang terus berjatuhan. Karena beberapa tahun terakhir ini hampir setiap tahun ada saja korban dari aplikasi pinjaman uang online. Baik itu laki-laki maupun perempuan, dan hari ini korban dari aplikasi pinjaman uang online itu bukan hanya saja dari kalangan yang punya perekonomian menengah ke bawah. Menengah ke atas pun hari ini banyak juga yang sudah menjadi korban dari aplikasi pinjaman uang online. Di sini kita bisa bedakan yang mana memang benar-benar yang menjadi korban dan mana yang memang mau punya niat buruk ya. Kalau untuk yang punya niat buruk memang nggak mau bayar lagi ya, bagaimana lagi kita mau kasih pandangan ya. Untuk yang hari ini masih punya niat bayar kita apresiasi. Dan kita akan terus mendoakan bahwasannya semua permasalahan ini agar cepat selesai. Untuk kawan-kawan yang sudah berhasil melakukan pembayaran dan pelunasan, stop jadi budak aplikasi pinjaman uang online. Untuk kawan-kawan yang hari ini masih diuber-uber sama aplikasi pinjaman uang online, yang masih disuruh dipaksa untuk melakukan biaya perpanjangan ini itu segala macam, stop. Jangan dituruti. Karena
kajiannya, ketika kalian membayarkan terus biaya-biaya perpanjangan, toh itu juga tidak mengurangi jumlah hutang pokok yang hari ini kita pinjam di aplikasi tersebut. Ya sama saja kita membayar bunga. Hanya saja saat ini bahasanya itu diganti dengan membayar biaya perpanjangan. Jadi dia dibungkus lebih halus sehingga masyarakat Indonesia ini menganggap itu ya hal yang wajar. Padahal ketika kalian bisa mengkaji itu lebih jernih lagi, itu sama saja kita terus-terusan membayar biaya ini itu segala macam, tapi tidak mengurangi jumlah hutang pokok. Jadi untuk yang hari ini sudah terjebak dan yang memang benar-benar berniat untuk menyelesaikan ini dengan baik, kita yakin semua permasalahan hari ini pasti bisa kita hadapi. Kita harus menanamkan rasa optimis bahwasannya kita memang benar-benar mau stop jadi budak aplikasi pinjaman uang online. Ya, tetap semangat dan jangan mengambil langkah-langkah yang malah menambah masalah baru. Untuk kawan-kawan yang hari ini sudah diintimidasi, diteror, yang harga dirinya sudah diinjak-injak sama aplikasi pinjaman uang online, yang mungkin hari ini kawan-kawan itu sudah tidak punya rasa percaya diri lagi, bahkan menjauhi kehidupan sosial yang selama ini mereka jalani, yang hari ini masih pusing karena jadi bahan pembicaraan, ya stop. Jangan terlalu lama terpuruk dalam situasi dan kondisi seperti ini. Masalah omongan orang lain itu belakangan. Nanti ketika kita memang sudah benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini satu persatu dan kita mampu membuktikan kepada orang lain bahwasanya kita memang berhasil untuk bangkit, mereka yang hari ini membicarakan kita itu akan hilang sendiri ya. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi jika hari ini kalian masih tetap berpikir untuk bagaimana caranya harus gali lubang tutup lubang lagi, itu cara yang salah. Cara menyelesaikan hutang itu cuma satu, bayar hutangnya, bukan dengan menambah hutang baru. Itu sama dengan menambah masalah baru. Ya, oke. Jadi mungkin video ini bisa memberikan sedikit pencerahan ya untuk kawan-kawan yang hari ini memang benar-benar kebingungan. Tetap tenang dulu, berpikir positif, jangan panik dan buanglah semua rasa takut. Tentang masalah debt collector yang mengancam akan datang ke rumah itu, kita welcome, silahkan datang. Selama mereka masih bersikap sopan dan santun, kawan-kawan wajib bersikap kooperatif. Karena mereka juga adalah saudara-saudara kita yang hari ini bekerja, yang akan menafkahi keluarganya. Selama masih mereka berkelakuan baik dan sopan, ketika mereka datang, layani dengan baik. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, diberikan kekuatan dan ketabahan, diberikan kelimpahan rahmat dan rezeki sehingga kita bisa menyelesaikan semua permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.